Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui media, karena insyaallah silaturahmi kita melalui media saat ini terasa lebih menenangkan kita, dan insyaallah mudah-mudahan kondisi sekarang ini Allah percepat, Allah cabut wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci, bulan Ramadan. Kegembiraan kita, keberkahan dari bulan Ramadan itu telah kita rasakan jauh saat kita masuk di bulan Rajab. Umpamanya kita dianjurkan untuk sering-sering berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Perasaan bahagia menyambut bulan Ramadan ini lebih kita rasakan saat ketika kita melihat kekhasan perintah berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum Allah berikan beban untuk beribadah berpuasa di bulan Ramadan, Allah terlebih dahulu sentuh sisi perasaan dulu, sisi keimanan dulu dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Kalau umpamanya kita lihat tafsir, Sofatul Tafasir, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni jilid 1, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, khususnya tentang potongan ya ayyuhallazina amanu, kata beliau, nadahum bilafdil iman. Allah menyeru mereka bilafdil iman dengan lafaz iman. Untuk apa? Liyuharrika fihim masyairat ta'ah, supaya menggerakkan perasaan-perasaan ketaatan, supaya menggerakkan rasa ingin berbakti kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubki fihim jadwatal iman, dan memantik potensi-potensi keimanan. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, saat kita berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka kita harus melihat apakah kebahagiaan ini atas dasar keimanan atau bukan. Saat bukan atas dasar keimanan, maka kita harus kembali menyambut bulan Ramadan ini. Hari ini kita menyambut bulan Ramadan dengan atas dasar keimanan, bukan atas dasar yang lainnya. Ataupun bahkan sebaliknya, kita merasa kecil atau merasa sempit hati saat puasa, kita akan lapar, kita akan haus, harga semakin naik. Kan biasanya di bulan Ramadan harga-harga pada mahal umpamanya. Ketika perasaan itu ada dalam diri kita, maka kita kembali lagi, kita harus berbahagia menyambut bulan Ramadan dengan penuh keimanan, karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang cukup untuk kita jadikan pelajaran. Ada seseorang yang merasa iri terhadap tetangganya. Seorang tadi Allah berikan ujian kesempitan dalam rezeki. Dia merasa iri kepada tetangganya yang Allah berikan ujian kelapangan dalam rezekinya. Dia berkata, enak kamu ya, gak berat kalau puasa kamu. Kenapa? Kamu kalau puasa gak usah kerja, ada di rumah tilawah. Sedangkan aku berpuasa, aku harus kerja, aku harus kembali ke kantor, aku harus ke pabrik umpamanya. Enak kamu. Apa jawaban orang yang kaya? Enakan kamu tidak terlalu berat berpuasa. Kenapa?
mampu kau menahan dahaga, haus dan menahan syahwat di sekelilingku, potensi untuk melaksanakan itu banyak. Barang yang akan aku makan banyak. Tapi kan kamu, jika kamu lapar, dahaga, di sekeliling kamu tidak ada yang bisa kamu makan dan bisa kamu, maka beratnya berpuasa itu lebih berat aku dibanding kamu. Masya muslimin rahimakumullah, maka apapun kondisi kita pada saat ini, kita harus siapkan potensi keimanan untuk menerima bulan Ramadan ini. Setelah Allah menyentuh sisi keimanannya, Allah baru datangkan beban hukum, kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan puasa, kama Allah perjelas lagi, Allah tekankan lagi, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini kekhasan perintah berpuasa. Umpamanya kita bisa lihat untuk menafsirkan kama kutiba alal ladzina min qablikum dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid 1 karangan Syahabuddin Al-Alusi, mengatakan beliau dalam menafsirkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata beliau, wa fihi ta'kidun hukm, ini adalah sebuah penguatan hukum, wa targhibun fihi, dan ini supaya ada rasa bahagia, wa tatyibun li anfusil mukhatabin fih, supaya ada juga rasa senang buat orang yang dikhitabi berpuasa atau para mukallaf. Kenapa? Logikanya yaitu fa innal umura syaqah idza amat tabat. Karena kalau sesuatu yang memberatkan ketika ditanggung sama-sama akan terasa ringan. Seperti halnya masyaallah muslimin rahimakumullah, saat ini kita merasakan ada sebuah ketidaknormalan sikap kita terhadap orang yang lain. Umpamanya karena wabah ini, karena kehati-hatian terhadap wabah ini, maka jangan kita bersedih karena hal ini terjadi. Bukan hanya kita, bukan hanya negara kita, tapi seluruh manusia semacam ini. Dan terasa kita merasa ringan karena semuanya menanggung, semuanya bersama-sama untuk menanggung, semuanya bersama-sama untuk berjuang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga kita merasa semoga kita jadi bagian orang-orang yang menerima Ramadan ini dengan penuh keimanan. Ada sekecil apapun potensi keimanan kita dalam diri kita, sekecil apapun potensi ketaatan dalam diri kita, terus kita lebih kristalkan, kita lebih kuatkan, sehingga saat Ramadan datang, kita dalam kondisi siap menerimanya dengan penuh keimanan, insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.